Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Dr. Lili Kusuma Sita Burkon, Magister Kedokteran Kerja. Dengan NIDN 0019088704 dan NUPTK 815-156-566-623-0233. Saya merupakan dosen tetap di Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kedokteran Komunitas (IKK-IKM) Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Dalam video ini, saya akan melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen dengan menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT PT. Saat ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah di bidang kedokteran kerja yang saya ampu di profesi kedokteran umum, khususnya stase Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kedokteran Komunitas atau IKM-IKK. Dalam video ini akan disampaikan proses pembelajaran meliputi tatap muka kuliah, kegiatan praktek lapangan, sampai dengan assessment berupa CBT, SOKA, dan penilaian presentasi praktek lapangan. Dalam proses pembelajaran, saya akan menerapkan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery ini berkaitan dengan bagaimana saya akan menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah tercantumkan di dalam rancangan pembelajaran stase atau RPS dengan harapan agar materi yang diberikan ini akan dapat mudah dipahami. Selanjutnya, mahasiswa menjadi berinteraksi dengan melakukan diskusi tanya jawab dan mengikuti kegiatan praktek lapangan yang tergambar dari metode interaction. Assessment akan dilakukan pada proses pembelajaran dengan menilai kemampuan mengingat mahasiswa melalui soal pilihan ganda atau multiple choice yang berbasis computer based atau lebih dikenal dengan istilah CBT. Kemudian ujian Student Oral Case Analysis atau SOCA, dan presentasi praktek lapangan bersama narasumber. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan terstruktur. Untuk deskripsi dari stase IKM-IKK akan menggambarkan seluruh rangkaian kegiatan yang dipelajari mahasiswa profesi Fakultas Kedokteran Umum mengenai konsep kesehatan masyarakat, kedokteran keluarga, dan kedokteran kerja. Mahasiswa akan belajar mengenai langkah-langkah penegakan diagnosis penyakit akibat kerja dan menganalisis teori kecelakaan kerja dengan kemampuan dalam melakukan penatalaksanaan pada individu secara medis dan okupasi untuk kelompok pekerja. Stase ini dilaksanakan selama 8 minggu dengan 1 minggu awal pemberian materi kuliah pengantar dan dilanjutkan dengan kegiatan puskesmas serta praktek lapangan yang ditutup dengan 1 minggu akhir sebagai evaluasi pengujian dalam stase, yaitu CBT, SOKA, dan presentasi praktek lapangan bersama narasumber. Hal ini mengacu pada rancangan pembelajaran stase yang berisi tentang capaian pembelajaran lulusan pada mahasiswa profesi di Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kedokteran Komunitas yang akan dijelaskan secara detail dalam gambaran berikut. Capaian pembelajaran stase dalam CPS 4 mampu menerapkan keselamatan kerja, melakukan penyusunan langkah-langkah penegakan diagnosis penyakit akibat kerja beserta penata laksanaannya. Di CPS lainnya akan mendukung dalam CPS ini. Subcapaian pembelajaran. Dalam sub CPS ke-9, mahasiswa diharapkan mampu mencari dan mengidentifikasi berbagai faktor resiko dalam pekerjaan yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja. Sub-CPS lain pun akan bersinergi bersamaan. Metode pembelajaran yang dilakukan adalah kuliah tatap muka,
Kuliah inovatif dengan melaksanakan praktek lapangan dan kegiatan di puskesmas yang diiringi dengan pembimbingan melalui diskusi kelompok. Saya melakukan proses pembelajaran stase ini bersama dengan tim dosen pengampu lainnya yang berasal dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kedokteran Komunitas. Berikut nama dosen-dosen pengampu yang bersama-sama mengajar dalam pembelajaran stase IKM IKK. Untuk komponen penilaian atau assessment dari stase IKM IKK ini terdiri dari yang pertama, ujian soal pilihan ganda atau multiple choice yang berbasis komputer atau lebih dikenal dengan istilah CBT. Semua tim pengampu yang berkontribusi nantinya akan mengumpulkan soal kepada penyelenggara atau penanggung jawab stase yang kemudian akan digabungkan dan diujikan di akhir kegiatan stase. Ujian ini dapat diikuti bila syarat kehadiran pada proses pembelajaran 100%. Bobot penilaian MCQ CBT ini sebesar 50%. Yang kedua adalah Student Oral Case Analysis atau biasa disebut dengan SOCA. Dalam ujian ini, mahasiswa akan diberikan satu kasus klinis. Kemudian mahasiswa akan menggunakan pola berpikir kritis untuk menilai kasus klinis dalam penegakan diagnosis hingga menyelesaikan pada tahapan penatalaksanaan kasus tersebut. Ujian SOCA ini dapat diikuti bila syarat tugas dan laporan sudah terkumpul 100% dan bobot penilaian SOCA ini sebesar 25%. Ketiga adalah ujian presentasi praktek lapangan yang dilakukan mahasiswa bersama narasumber terkait. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan terstruktur dengan persentase sebesar 25%. Dan syarat wajib mengikuti ujian presentasi ini adalah mahasiswa tersebut wajib mengikuti kegiatan praktek lapangan secara utuh menyeluruh dengan aktif dan mengikuti kegiatan proses pembimbingan diskusi dan penulisan laporan secara lengkap. Kelulusan dari stase IKM IKK ini memiliki nilai akhir total dengan penggabungan dari 3 nilai ujian tersebut yang telah terpresentasekan dengan nilai maksimal 100 dan minimal 66 atau kategori nilai B. Mahasiswa hanya diberikan 1 kali kesempatan untuk mengikuti ujian perbaikan di dalam stase berjalan dan nilai akhir maksimal hanya 66 untuk mahasiswa yang mengulang. Berikut akan saya tampilkan video pembelajaran tatap muka kuliah bersama mahasiswa profesi kedokteran umum Koas Stase Ilmu Kesehatan Masyarakat Ilmu Kedokteran Komunitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Gimana pagi? Masih semangat ya? Oke, tetap semangat lah ya, wong baru awal-awal ya. Kemarin kuliah kita masih ingat kemarin kuliah tentang apa? PAK. Tentang PAK, tentang penyakit akibat kerja ya. Terus di sini saya akan menyampaikan kalau dari judul pajanan di tempat kerja itu termasuk langkah keberapa? Kedua, oke. Berarti alhamdulillah adik-adik masih ingat yang kemarin. Dan di sini capaian dari pembelajaran kita sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan, yaitu mampu melakukan identifikasi. Jadi nantinya adik-adik akan melakukan identifikasi paparan lingkungan kerja, dampak dari paparan yang ada, kemudian penilaian resiko. Jadi kita nilai, kemudian dampaknya apa, kemudian kita nilai resikonya, dan kita akan memberikan rekomendasi terhadap pencegahan primer, sekunder, bahkan tersier di tempat kerja. Ini secara umum, bukan saat ini ya. Dan kemampuan akhir dari tahapan belajar tentang PAK ini sendiri, adik-adik lagi-lagi akan diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai faktor resiko pajanan dalam pekerjaan yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Bahkan adik-adik juga dapat diharapkan mampu menjelaskan penyusunan langkah-langkah diagnosis penyakit akibat kerja. Ini secara global keseluruhan kurikulum ini dibuat tujuannya untuk ini ya. Dan ini terdata di dalam SKDI. Jadinya nanti adik-adik lulus menjadi dokter minimal harus tahu hal ini ya. Terus
Untuk materi kita mengenai paparan di tempat kerja, tujuan pembelajaran secara umum diharapkan adik-adik mampu menganalisis hubungan pajanan di tempat kerja dengan timbulnya suatu penyakit. Jadi paparannya apa saja, terus nanti kita hubungkan nih dengan penyakit. Nah, secara khususnya kita akan bisa mengetahui jenis-jenis pajanan apa saja yang ada di tempat kerja, mengidentifikasi apakah pajanan tersebut ada di dalam setiap proses kerja. Bahkan juga adik-adik diharapkan untuk dapat menganalisis hubungan pajanan dengan timbulnya suatu penyakit ya. Oke, saya coba jelaskan kembali mengenai apa itu bahaya potensial. Bahaya potensial itu merupakan pajanan yang bisa kita lihat atau bisa kita identifikasi paparan yang ada di tempat kerja. Meliputi apa? Ada fisik, ada kimia, ada biologi, ada ergonomi, bahkan ada psikososial. Fisik itu kenapa sih disebut fisik? Berarti itu memiliki energi. Berarti ada cara pengukuran untuk mendapatkan pajanan fisik. Contohnya apa? Getaran. Ada alat untuk mengukur getaran, ya. Kemudian bising, ada alat untuk mengukur kebisingan ya. Jadi getaran dengan vibrator, kemudian dengan alat kebisingan, dengan noise level meter ya. Kemudian ada alat untuk mengukur radiasi, tekanan panas ya, suhu dan kelembapan. Itu semua ada alat ukurnya dan dia terukur secara objektif. Itu untuk yang fisik ya. Kemudian untuk kimia. Jadi kimia ini kita akan melihat partikel-partikel bahan kimia. Ada efek toksik yang disebabkan biasanya karena iritatifnya ya. Dan ada juga bahan-bahan cairan, pelarut organik, kemudian logam, cairan pendingin ya. Bahan-bahan yang sifatnya larutan, gas uap itu semua ada di bahan kimia. Nah, yang ketiga adalah biologi. Biologi ini berarti semua yang berhubungan dengan makhluk hidup. Berarti ya virus, bakteri, parasit ya. Kemudian mikrobiologi lainnya ya. Nah, yang keempat adalah faktor ergonomi. Ergonomi, namanya saja ergonomi, berasal dari kata ergos dan nomos. Berarti itu akan berhubungan dengan apa? Akan berhubungan dengan rangka tubuh kita. Jadi rangka tubuh kita dihubungkan dengan apa? Dengan medan area kerja atau lingkungan kerja kita, tempat kita bekerja. Salah satunya adalah kesesuaian alat kerja yang kita gunakan nih dengan postur kita sebagai pekerja. Ya, atau misalkan ini kursi ini ada yang bangkunya tinggi, ada yang bangkunya rendah, sedangkan kita dosen, tendik maupun mahasiswa ada yang postur tingginya tinggi, ada yang postur tingginya masih 150. Jadi kalau duduk di kursi ini akan seperti apa? Secara ergonomi cukup atau tidak ya. Dan ini juga untuk gerakan-gerakan berulang ya. Pada pekerja-pekerja ada gerakan berulang, ada yang berdirinya lama ya. Kemudian ada yang posisinya janggal nih. Kalau saya tadi kenapa saya memilih untuk duduk di sini? Karena saya merasa kalau saya duduk di sini, saya enak nih ngelihat ya ke layar. Tapi saya kan janggal dengan adik-adik. Ya, jadi kan posisi saya menjadi janggal ya. Dan ada faktor faktor fisik yang juga akan berpengaruh itu terkait pencahayaan. Tapi pencahayaan itu sendiri sebetulnya masuk di fisika. Tapi nih, seperti ruangan ini kita lihat. Ya, ruangan ini titik cahaya ada di bagian depan dan bagian samping. Nah, di bagian belakang itu kan agak gelap. Sehingga itu akan mempengaruhi ergonomi kerja kita, gitu. Dan itu juga akan mempengaruhi pada jenis atau detail pekerjaan yang kita lakukan, ya. Oke. Terus yang terakhir adalah psikososial. Psikososial namanya aja psikososial, berarti berhubungan dengan faktor psikis yang berhubungan juga dengan apa? Aspek mentalnya kita bagaimana, kemudian tekanan kita terhadap pekerjaan, load pekerjaan, deadline, organisasi, beban kerja. Bahkan kadang-kadang, ini kalau koas yang jadi masalah seringnya apa? Jadwal jaga. Jadwal jaga berhubungan dengan shift kerja. Ya kan, kalau di pekerja berarti berhubungan dengan shift kerja. Terus apalagi kalau dari mental untuk koas? Stresor, tugas, ujian, betul. Belum lagi deadline, tugas kapan, ujian kapan, dan hubungan interpersonal dong, ya. Yang mulai dari teman jaga, yang mulai dari teman satu kelompok gitu ya, yang nanti yang satu nggak mau jaga lebaran, semuanya jadi nggak pengen jaga lebaran. Nah itu salah satu yang termasuk ke dalam psikososial juga ya. Oke, kita akan mengenai jenis dan macam pajanan. Nih, sekarang saya pengen ngajak adik-adik diskusi ya. Jadi, di sini ada gambar ya, ada gambar
sudah ditulis tuh penjahit ya, ada Bapak TNI atau ya orang TNI lah ya. Kemudian ada pekerja kantor ya. Nah, ini dari 3 gambar ini dulu aja deh. Yuk kita diskusi kira-kira macam-macam pajanan apa. Tadi udah ada berapa macam tadi pajanan? 5. Oke, apa aja? Oke, bagus. Berarti sekarang kita puter aja gimana? Setuju? Biar semuanya jadi ngomong, oke? Oke, setuju sekali. Torik silakan milih pertama kali. Kamu bebas, nggak harus urut. Kamu pengen yang mana dan dijelasin. Satu faktor aja ya, Dok? Boleh, satu faktor, saya setuju. Penjahit mungkin, Dok, dari faktor Penjahit, ergonomi. Ya, pertama mungkin dari tempat duduknya. Setiap orang pasti nggak disesuaikan, maksudnya satu kursi yang sama. Karena setiap orang punya tinggi badan yang berbeda-beda. Terus yang kedua yang saya lihat itu mejanya dia rendah, jadi otomatis nanti bisa bikin pegel gitu, Dok, ke pekerjanya. Membungkuk ya, posisi kerja membungkuk. Ya. Oke, terus? Sementara itu, ada yang mau nambahin? Mumpung masih ergonomi di penjahit, ayo, nggak apa-apa, sampaikan aja. Selain ergonomi juga boleh kok, masih di kolom penjahit kita, lebih mudah untuk dikenali. Boleh, silakan. Izin dok, untuk yang penjahit mungkin dari pajanan kimianya bisa dari lem dari. Oke, betul, penjahit pakai lem. Iya, dari kainnya juga, debu kainnya. Oke, debu kain, betul. Apalagi debunya ya, iya. Benar, bagus sekali. Tadi kimia itu kita terlewatkan adalah debu ya, selain bahan-bahan cairan gitu ya, lem gitu ya. Kemudian lem itu kan ada bau ya. Kemudian debu dari kain. Oke, terus ada lagi? Boleh? Izin dok, mungkin dari yang penjahit bisa dari faktor fisikanya dok. Faktor fisika. Iya, mesin jahit kan bergetar ya dok. Dari getarannya setiap hari kan penjahit itu tangan dan juga kakinya itu merasakan getaran terus menerus dok. Oke, betul sekali. Jadi ada getaran ya, bising, betul kan alat mesinnya kan brrrr, terus ya. Cahaya, itu udah kelihatan banget tuh. Oke, apalagi selain cahaya? Masih ada lagi? Sudah cukup ya. Ini lagi-lagi saya terus recall ya ke adik-adik. Ini adalah 7 langkah diagnosis okupasi untuk penyakit akibat kerja. Ya, 7 langkahnya itu apa saja tadi? Yang pertama, penegakan diagnosis klinis. Yang kedua, pajanan di lingkungan kerja. Yang ketiga, hubungan pajanan dan diagnosis klinis. Langkah yang keempat, besar pajanan. Langkah yang kelima, faktor individu. Langkah yang keenam, faktor di luar pekerjaan utamanya ya, jadi hobi dan lain-lain. Faktor ketujuh adalah penetapan diagnosis penyakit akibat kerja. Nah, kita sekarang recall lagi ya. Saya mengingatkan dalam setiap mengawali perkuliahan dan mengakhiri perkuliahan dengan tujuan kalian akan tetap terus ingat ya. Sehingga nanti pada saat ujian CBT, pada saat kalian ujian SOKA ya, kalian akan lebih mudah dalam menjawab ya. Oke, cukup beberapa pertanyaan saja. Jadi apa sih itu pajanan sebenarnya? Membuat pasien terpapar. Suatu hal yang membuat pasien bisa terpapar suatu penyakit. Oke, betul. Hal yang membuat pasien datang karena terjadi suatu penyakit. Sebenarnya bukan pasien ya, pekerja berarti ya. Hal yang membuat seorang pekerja terpapar terhadap sesuatu dari tempat kerjanya. Oke, tadi jenis pajanan ada? 5. Apa saja? Fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikososial. Recall terus ya. Dan analisis hubungan, kita akan menghubungkan penyakit dengan pajanan tadi. Oke, kesimpulan dari saya bahwasanya pajanan itu adalah faktor resiko yang ada di tempat kerja. Dan faktor resiko tersebut dapat menyebabkan terjadinya penyakit akibat kerja. Dan apa saja yang disebut dengan resiko pajanan tadi? Ada 5 bahaya potensial atau pajanan resiko tadi. Yang pertama adalah faktor fisika, faktor kimia, faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikososial. Nah, terakhir adalah analisis hubungan pajanan dengan terjadinya penyakit akibat kerja. Kita harus tahu faktor pajanan tadi apa saja, kemudian pekerjanya itu sendiri jadi bagaimana. Oke, dari situ sudah cukup. Ada yang ingin ditanyakan?
Cukup ya, tadi diskusi kita sudah, berarti apa yang saya jelaskan saat ini sudah sangat dimengerti oleh Adik ya. Dan saya selalu mengingatkan di akhir penutupan kuliah saya, jangan lupa manage your risk ya. Factors now to avoid occupational disease. Jadi, karena kita tahu, maka kita harus menerapkannya supaya mencegah tidak terjadi hal tersebut. Oke, saya tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak adik-adik. Sama-sama. Dilanjutkan dengan kegiatan praktek lapangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai ke area tempat pembuatan batu bata. Tadi kita starting awal di dekat dengan tempat pembakarannya atau kita biasa sebut dengan tobong. Oke, ini perkenalkan terlebih dahulu saya bersama pemilik, Pak, dengan Bapak Sinten, Ahmad Sukarso. Pak Ahmad Sukarso. Pak Ahmad Sukarso, mungkin adik-adik bisa dijelaskan bagaimana proses pembuatan batu bata ini. Nah, pertama-tama ini membuat batu bata itu duduk-duduk lemah, terus dicampuri sama abu, terus digembur terus nyampe lembut, terus disiram sama air, terus nanti direndam sampai bulat lah, itu sampai runtuh, terus buatnya itu dicitaknya itu besok. Oh, disimpan dulu ya Pak? Disimpan satu malam, terus besoknya dicitak. Ini bercitak ini wujudnya itu. Ini cetakan ya Pak? Cetakannya ini baru nyitak ini. Kalau ini yang kemarin. Oh, ini yang kemarin. Ya. Nah ini sudah nanti yang kalau hari ini kalau nanti sinarnya mumpuni panas, ini bisa di atas sini lagi. Setelah panjir, ya. mateng ya Pak? Ya, sudah, itu kisat lah istilahnya. Keras ya. Iya. Berarti Bapak membungkuk proses yang dilakukan? Membungkuk kayak gitu ya Pak? Ya maksudnya, ya oke. Nah itu secara ergonominya ya Dek, bisa kita lihat ya. Memang Pak, kan kita butuh tahu Pak. Jadi versi manual dengan versi mesin ya Pak. Tapi kan kita belum ada tempat mesinnya ya Pak. Iya. Jadi ini. Nah kalau ini untuk dari proses pembuatan cetakan, gitu. Nah itu. Nah ini sudah Mbah tercetakan itu. tadi ya Mbah Iya. ya. Nah. Oh iya benar. Capek ya Pak rasanya ya. Oh. Oke, nah itu bedanya. Kalau sektor informal dia tergantung kondisi dari pekerjanya ya. Dan itu mempengaruhi faktor psikososial ya. Jadi faktor psikososial yang akan nantinya mempengaruhi kondisi dari pekerja ya. Nah ini berarti Pak nanti batu bata ini setelah selesai ini kan kering nih Pak, dibawa ke tobong, melewati pematang itu ini juga. Oke, berapa banyak Pak sekali ngangkut? Ya 100. 100? Iya. Pakai apa Pak ngangkutnya? Itu sorong itu. Berarti sudah berapa lama Pak ini? Puluhan tahun. Sudah puluhan tahun. Diikuti, hati-hati Pak. Ya Allah, Bapak yang berjalan saya yang gugup. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, hari ini kita melanjutkan praktek lapangan yang berada di sektor semi formal ya Pak ya. Itu ada di pabrik pembuatan Toun. Pak Karso adalah kepala pabrik ya Pak, dan nanti akan membantu saya menjelaskan apa saja proses untuk pembuatan sampai Toun bisa tersedia gitu Pak. Bagaimana Pak? Diawali dari proses pencucian dulu ya. Diawali dari proses pencucian. Pencucian apa Pak yang dicuci? Sagu. Bahan baku sagu. Bahan bakunya adalah sagu, dicuci. Dicuci sampai bersih. Sampai bersih. Itu prosesnya aja sampai setengah bulan lagi. Proses pencucian sagunya itu sampai 15 hari, setengah bulan. Ya. Kenapa begitu Pak? Ya karena kita nggak bisa spontan langsung bersih itu nggak bisa. Oke. Bertahap, pembersihannya bertahap. Bilang enak. Karena yang udah dibuka di rumah ya? ya diangkat itu juga itu. Udah apa? Sampahnya udah kosong. Ya sekarang di jalan. Cuman borosnya di listrik. Mingguan aja. Iya. Pasti kan timbang dulu biasanya. Tiap packingan pastinya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita akan melakukan proses pembimbingan dan presentasi dari hasil praktek lapangan setelah adik-adik tadi juga berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter dan teman-teman. Kami dari kelompok Koas IKM IKK izin untuk memaparkan diskusi kami. Yang pertama mengenai lokasi dari pabrik batu bata.
Untuk bahaya potensial yang ada di pabrik batu bata, semuanya ada, terdiri dari fisika, kemudian biologi, kimia, nextnya ada ergonomi dan psikososial. Kemudian dari masing-masing bahaya potensial tersebut itu dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Misalnya dari debu bisa menyebabkan trauma pada mata karena benda asing. Kemudian alat cangkul bisa menyebabkan luka tajam akibat cangkul, dan kebetulan di sana untuk aksesnya itu menggunakan tanah sehingga para pekerja mudah sekali untuk tergelincir. Mungkin dari kami itu saja, Dok. Oke, baik. Terima kasih banyak Puspita dan teman-teman yang telah menyampaikan hasil diskusinya tadi ya. Dilanjutkan dengan rangkaian ujian sebagai asesmen untuk penilaian akhir stase. Oke, adik-adik yang mau ujian silakan berbaris, kemudian kita masuk ke dalam ruangan ya. Tasnya silakan diletakkan terlebih dahulu di sini. Nanti masuk ke deret 1 sampai 20 ya. Kelompok ini, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Ujian siang hari ini adalah ujian komputer based test. Berarti kita ujian pengganti dari ujian tertulis. Yang dulu kita mengisi pilihan ganda tertulis, kita ubah menjadi komputer based test. Dalam penilaian ujian ini, adik-adik akan melakukan pemilihan ganda, pemilihan jawaban yang setiap layar komputernya itu berbeda-beda soalnya setelah kita acak secara sistem. Oleh karena itulah kita melakukan penilaian uji CBT ini untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Jadi adik-adik nggak bisa lagi nih nyontek kanan kiri atau tanya sama temennya karena setiap soal itu berbeda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat adik-adik. Insya Allah semangat ya. Kita masih ada ujian lagi. Ini adalah ujian SOKA. Itu nantinya adik-adik akan menganalisa kasus yang sudah saya persiapkan secara lengkap ini. Dibaca, secara analisisnya kalian dinilai. Nanti kalian akan menulis di lembar transparansi. Di lembar transparansi itu adalah hasil analisis adik-adik semuanya terhadap kasus yang sudah saya siapkan. Nah, kemudian nanti adik-adik akan masuk ke dalam ruang ujian, nanti akan dinilai oleh 2 orang penguji. Ya, dan nantinya itu adik-adik akan menyampaikan presentasi secara oral dari hasil yang sudah adik-adik tulis. Oke, siap untuk melanjutkan ujian? Oke, siap. Oke, James Wirasatya. Oke, ini soal dan Inian silahkan mengerjakan terlebih dahulu. Saya hitung mulai dari mengerjakan ya. Silakan mengerjakan. Permisi dokter. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya James Wirasatya Linardi dengan mohon izin gitu. Silakan ujian. Mohon izin menyalakan untuk. Ya, oke, silakan. Ya dokter, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, di sini dari diagnosis klinis sendiri, yang pertama ada carpal tunnel syndrome, anus dextra, kemudian ada diagnosis bandingan tendinitis atau De Quervain syndrome. Mohon izin selanjutnya dokter untuk langkah keempat, di mana dari besarnya pajanan atau paparan pajanan dilihat dari kualitatif. Yang pertama dari 12 dikali 7 dikali 300, ini setelah dikurangi dengan hari kerja dokter, kemudian dikalikan 17 karena di sini juga hanya 10 tahun seperti itu. Baik, sepertinya sudah dokter. Oke. Sekian dokter presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumpulkan ke saya. Izin untuk melaksanakan ujian SOKA pada pagi hari ini. Oke, silakan Andika dipresentasikan. Baik, terima kasih dokter. Jadi berdasarkan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik dan data-data dari pemeriksaan penunjang yang ada, dari sini saya dapat menyimpulkan diagnosis klinis dari pasien yaitu carpal tunnel syndrome untuk regionnya di manus dextra. Kemudian untuk diagnosis bandingnya ada De Quervain syndrome, kemudian ada juga tendinitis dokter. Sehingga dapat disimpulkan untuk pasien ini paparannya sudah termasuk kronik sehingga dapat menyebabkan penyakit akibat kerja, dapat menyebabkan carpal tunnel syndrome ini dokter. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya pas sekali ya. Terima kasih dokter. Silakan dimatikan layar OHP-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan
untuk penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT sebagai syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.